Makanya terpikirkan sudah saja bikin madrasah sanawiyah. Dikumpulkan guru-guru waktu itu. Kita dirikan ya sanawiyah. Madrasah sanawiyah, tapi gratis. Yang namanya gratis berarti konsekuensinya adalah guru juga tidak dibayar. Iya. Ya Gitu kan? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masuk ke sejarah bagaimana Al-Marwah ini bisa terbentuk. Kita pernah ngobrol juga Ustadz Ya. bahwa Al-Marwah ini ada beberapa jenjang dan yang sudah disampaikan oleh Ustadz baru di jenjang SMA-nya. Kalau kita belajar sejarah otomatis kita dituntut untuk bisa menghargai bagaimana sebuah proses hebat ini terbentuk. Oleh karenanya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menjabarkan cerita dan pengalaman Ustadz tentunya untuk membentuk satu jenjang saja gitu Ustadz. Ya. Kali ini akan membahas Madrasah sanawiyah. Madrasah Sanawiyah. Nah, kali ini akan membahas bagaimana MTS Al-Marwah atau Madrasah Sanawiyah Al-Marwah itu bisa terbentuk. Bagaimana Ustadz mungkin awal pembentukan Madrasah Sanawiyah Al-Marwah ini? Iya. Tanah dan bangunan sebagai wakaf berarti kita berpandangan bahwa wakaf itu harus dioptimalkan fungsinya. Fungsi wakaf berarti menggunakan fasilitas wakaf itu untuk kepentingan agama. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah bangunan ini SMA dan SMK hanya menggunakan waktu 6:30 sampai jam 12:30 siang. Dengan demikian 12:30 sampai jam 6 kosong. Kalau mau mengoptimalkan bangunan dan wakaf ini berarti waktu itu digunakan untuk kegiatan agama apa. Makanya terpikirkan bagaimana seandainya jam 12:30 sampai jam 5 itu digunakan untuk kegiatan lain dengan didirikannya lembaga pendidikan untuk jenjang pendidikan madrasah sanawiyah. Jadi itu mengingat kepada konsepsi wakaf. Yang berikutnya dipikirkan pula bahwa SMA, SMK setiap tahun pasti butuh murid. Nah, persoalannya adalah SMA dan SMK Al-Marwah itu kan tidak menggunakan promosi seperti yang lain, jor-joran. Kita ini menggunakan dari mulut ke mulut. Sehingga yang daftarnya itu masih terbatas seputar keluarga dari mereka yang pernah belajar di sini. Jadi yang pernah belajar di sini punya saudara, punya kerabat, baru dibawa ke sini. Sehingga dari sekolah lain itu minim. Jadi pendaftarannya minim. Sebab sekolah lain juga ya dari SMP yang lain juga punya SMA dan SMK. Sehingga mereka meneruskan ke SMA, SMK lanjutan dari mereka. Artinya kita ini cuma kebagian sisa dari mereka. Sehingga terpikirkan andaikan di sini punya madrasah sanawiyah, sudah tentu lulusannya minimal 50% harus ke
SMA, SMK Al-Marwah. Hmm. Yang berikutnya terpikirkan pula bahwa SMA, SMK Al-Marwah itu guru-gurunya kan ya banyak gitu. Hmm. Terus yang kebagian ngajar masih sedikit. Makanya terpikirkan juga mereka masih punya waktu senggang yang bisa dimanfaatkan untuk mengabdi lebih maksimal di madrasah sanawiyah. Sehingga gagasan ini kemudian langkah pertama ya dikumpulkan para guru. Guru mana? Guru SMA, SMK Al-Marwah. Itu sekitar tahun berapa, Ustaz? Ya 6 tahun ke belakang lah. 6 tahun Berarti sekitar 2014 ya. 14. Nah, waktu itu dikumpulkan guru SMA, SMK. Kumaha lamun di Al-Marwah urang nyieun madrasah sanawiyah. Tapi madrasah sanawiyahna urang gratis ke? Tetap ya, Tetap gratis. gratis. Kasihan mereka mau melanjutkan ke madrasah sanawiyah, rata-rata madrasah sanawiyah pada mahal. Hmm. Jadi dari sanawiyah yang mahal tidak tertampung, mereka tetap berkeinginan untuk masuk ke madrasah sanawiyah. Kasihan kalau mereka melanjutkan ke SMP waktu itu. Makanya terpikirkan sudah saja bikin madrasah sanawiyah. Dikumpulkan guru-guru waktu itu. Kita dirikan ya sanawiyah. Madrasah sanawiyah, tapi gratis. Yang namanya gratis berarti konsekuensinya adalah guru juga tidak dibayar. Ya, Ya kan? Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana mungkin para guru itu setuju gagasan ini? Tapi kenyataannya betul, Pak Adi. Ketika dikumpulkan justru mereka mengatakan setuju. Seluruh guru yang hadir pada waktu itu mengatakan setuju. Yang namanya gratis, ngajar juga berarti siap tidak dibayar. Ya, siap tidak dibayar. Oke, kalau begitu. Terima kasih atas dukungannya. Berarti langkah berikutnya adalah memproses perizinan. Jadi perizinan yang pertama izin dari yang punya bangunan, yang punya ini dulu ya, dari wakaf. Kemudian dari yang punya wakaf kita menghadap ke ibu. Waktu itu kata ibu, iya bagus. Itu kan wakaf bisa lebih maksimal dimanfaatkan. Tapi bagaimana kata ibu meyakinkan bahwa guru-guru itu tidak digaji juga? Siap. Nah itu. Jadi Saya PR juga. katakan seperti ini, bahwa yang namanya guru itu berarti ada jenjang honorer, jenjang pegawai yayasan, guru yayasan, dan kesananya ada sertifikasi. Sehingga kita memberikan sebuah masukan kepada guru bahwa walaupun tidak digaji, suatu saat mereka memiliki nomor induk kepegawaian, NIK ya? ya NIK, kemudian diproses mungkin suatu saat diproses sertifikasinya. Setelah sertifikasi diproses invasinya. Jadi para guru kelihatannya maksimal ke sana. Kata ibu, oke, kalau begitu bagus.
Ya, salut sama para guru yang siap mengabdikan. Ya. Nah, waktu itu berarti perizinan dari yayasan secara lisan sudah bisa. Ya. Kemudian dipikirkan sekarang perizinan madrasah sanawiyahnya. Nah, untuk perizinan madrasah sanawiyah waktu itu dilakukan langsung oleh tim yang dipimpin oleh Pak Nang Ucu. Nah, Pak Nang Ucu itulah yang istilahnya itu adalah seksi ingking gitu. Seksi ungkak ingking gitu kadie. Untuk mengurus perizinan. Sedangkan urusan-urusan teknis di sini mah persiapan proposal dan sebagainya oleh tim yang ada di sini. Jadi ketika niatan itu memang berangkatnya ingin memajukan generasi muda yang betul-betul haus agama, para guru sudah siap dengan ketulusan untuk mengabdi, klop. Generasi yang mau menuntut ilmu agama kuat, banyak, terus para guru siap mengabdi, yayasan sudah mendukung, sudah klop semua. Nah, perizinan itu betul-betul Allah betul-betul memudahkan. Waktu itu Pak Ade untuk perizinan yayasan itu perlu apa? Perlu akta baru. Akta baru diproses sampai Kemenkumham. Ternyata proses begitu lancar. Izin yayasan dari Kemenkumham udah terbit. Kemudian sudah dikantongi izin dari Kemenkumham almarwah itu. Kemudian proses selanjutnya ada di Depag. Ternyata di Depag juga itu diterima oleh para pejabat yang soleh. Para pejabat yang soleh. Dan siapa ya, lupa lagi itu orang Garut. Bapak itu sudah cari dari dulu sekolah yang gratis, sekolah yang ingin betul-betul mengembangkan umat untuk mempelajari agama dengan benar. Saya dukung. Dialah yang membantu mengcover segala macamnya, termasuk ya para pejabat di Kandepa Kabupaten. Akhirnya dalam jangka waktu kurang 1 tahun, kalau nggak salah sekitar 8 bulan, izin itu sudah terbit. Beres. Ya. Padahal yang namanya izin sekolah biasanya memakan waktu lama. Tapi karena di sini sudah betul-betul siap, bangunan sudah siap, para pengajar siap, yayasan sudah betul-betul mendukung. Ya. Akhirnya 6 tahun yang lalu dimulailah dibuka Madrasah Sanawiyah Al-Marwah pertama. Itu tahun 2014. Nah, berapa jumlah muridnya waktu itu? Berapa, Ustaz? Itu begitu berdiri langsung 96 orang. 96. Ya. Berarti hampir 3 kelas. Iya. Jadi di Depag Kabupaten Bandung juga kaget. Kok ini sekolah baru berdiri sudah 96. Yang lama saja masih kalah SMP. Jadi mereka yang lama juga yang untuk mendapatkan 20 itu susah. Iya. Itu kata pengakuan orang Depag. Di sini di Al-Marwah begitu. Sudah 96. Yang lama saja masih kalah SMP. Jadi mereka yang lama juga yang untuk mendapatkan 20 itu susah. Iya. Itu kata pengakuan orang Depag. Di sini di Al-Marwah begitu. Mudah. Nah, itulah. Jadi ketika kita ini melangkah sesuatu yang betul-betul ikhlas, cuma meridha Allah, maka disitulah hati para mujahid itu disambungkan.
gurunya, hati yang tulus, bersih, disambungkan dengan siswa yang siap belajar, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, sambungkan dengan orang tuanya, sambungkan dengan yayasan, sambungkan juga dengan Depak, semua disambungkan. Siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu itu. Nah itu jadi tahun 2014 itu berdiri, dan angkatan pertama itu baru menyelesaikan SMA. Sebagian besar memang ke Al-Marwah, sehingga tujuannya sekarang adalah kalau ingin membesarkan SMA SMK Al-Marwah, ya besarkan sanawiyah. Iya. Sebab dengan sendirinya kalau sanawiyahnya besar, imbasnya lulusannya berarti minimal 50% masuk ke SMA SMK Al-Marwah. Nah, perkembangan SMA SMK Al-Marwah memang sejalan dengan prediksi itu. Ya, dalam jangka waktu 6 tahun ternyata jumlah siswa SMA SMK Al-Marwah memang naik 100%. Itu imbas mungkin dari lulusan Madrasah Sanawiyah Al-Marwah. Nah, jadi izin itu sudah berdiri, proses pembelajaran sudah dimulai bulan Juli itu 2014 itu. Ya, dipanggil sama ibu teh. Bu Yayasan. Pan piraku cenah guru teh pan geus ngesang, geus capek. Waktu geus kasita piraku teu dibere cenah. Gaji honor. Ceritanya gini, udahlah nanti ibu akan ngomong sama putra-putra ibu, mudah-mudahan bisa nyumbang untuk gaji guru. Jadi setelah berlangsung sanawiyahnya, ya, itu masih belum ada untuk belum ada bos, belum ada bos, belum terpikirkan itu. Sama-sama, jadi sama sekali tidak memikirkan untuk biaya guru. Kenapa? Kok guru sudah ikhlas? Iya. Tapi justru yang memikirkan biaya itu adalah ibu yayasan. Ibu yayasan. Kira aku tuh digaji gitu Bang. Dan nanti ngobrol sama anak ibu, mudah-mudahan diberi. Akhirnya untuk gaji itu memang dari keluarga ibu memberikan sebagian dari gaji. Nada disokong oleh SMA SMK dalam bentuk pinjaman. Jadi tiap guru itu mendapatkan gaji standar lah dengan sanawiyah yang lain yang bersumber dari yayasan, ditambah dengan ditambah pinjaman dari SMA SMK. Ternyata tahun berikutnya dapat bos. Nah, ini semakin meringankan, proses belajar pun semakin kondusif ya. Gitu ya, luar biasa Ustadznya. Ya. Jadi perlu perjuangan. Tapi yang saya lihat Ustadz, ternyata ya benar ya, Allah itu menyatukan seluruhnya. Kalau niat untuk ibadah ya benar-benar ibadah. Terus untuk sekarang alhamdulillah juga ya, murid Al-Marwah itu sudah semakin bertambah Ustadznya. Semakin bertambah ya. Semakin bertambah alhamdulillah. Nah Ustadz, untuk ini ya, harapan Ustadz sebelum sebelum satu saat nanti ingin melihat Al-Marwah ini luar biasa, mungkin ada harapan Ustadz untuk madrasah sanawiyahnya gitu, ke depan. Bagi sekarang murid-muridnya yang baru, mungkin bagi orang tua setelah memahami bagaimana MTS ini terbentuk, ternyata ada sebuah cerita yang hebat gitu, perjuangan para guru. Nah, jadi sejak 2014 sudah 6 tahun ke sini, jumlah pendaftar itu kan sudah 120%. Ya, meningkat. Berarti sekarang sudah 200 lebih, satu angkatan pertama, angkatan kelas 7. Ini menunjukkan bahwa peningkatan yang luar biasa. Kemarin kan dalam sambutan perwakilan dari Pakasi, umumnya sekolah gratis itu tidak laku. Iya, betul. Karena ya gitulah, asal-asalan berarti. Tapi di Al-Marwah mah aneh, tidak ada SPP alias gratis, justru jumlah siswanya semakin meningkat. Nah ini
mungkin kata Pak Kasih itu konsep pendidikan yang dijalankan adalah memang gratis SPP tapi pendidikannya berkualitas. Itu kan? Nggak mungkin kan orang tua menyekolahkan ke sekolah yang ecek-ecek, Nah, itu. ke sekolah yang dilaksanakan secara seadanya. Mereka berarti begitu percaya kepada almarwah karena memang proses yang dijalankannya itu bagus. Nah, menyikapi hal itu, perkembangan berikutnya kan banyak anak-anak muda ya, seperti Pak Adi, Pak Farid, Afif, terus Pak Yuda, terus Mispan, terus siapa lagi? Ya banyaklah generasi muda yang agak tua sedikitnya itu yang jadi perintis. Ya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terlalu banyak gitu ya. Nah itu ini menumbuhkan sebuah harapan lebih besar lagi bahwa di tangan mereka pendidikan Madrasah Tsanawiyah Al-Marwah akan semakin menggila gitu, semakin hebat, semakin membumi ya. Sebab awal pemberangkatan mereka itu sudah jelas lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala, Allah akan membimbing setiap langkah pikiran kita, gagasan kita mengarah kepada tujuan-tujuan untuk menciptakan generasi muslim yang betul-betul berkualitas gitu. Jadi harapan berikutnya bagi orang tua jangan ragu. Itu. Masih ada yang ragu Ustaz, karena banyak pertanyaan, ini benar gratis gitu Ustaz? Selama 3 tahun gratis sampai SPP, itu yang pertama dalam biaya. Yang kedua, kalau gratis gimana pembelajarannya? Kalau misalkan ya jawaban simpelnya ya udah ibu aja ikut belajar, bapak ikut belajar di sini gitu. Kalau misalkan kita ini asal-asalan. Tapi mungkin Ustaz untuk lebih meyakinkan gitu. Jadi orang tua tidak usah ragu. Kenapa? Di sini dilaksanakan akhlak aplikatif. Akhlak aplikatif. Ya, tidak cuma belajar konseptual, teori, tapi dipraktekkan. Sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah. Terus setelah sholat berarti wiridan bersama. Ini sebuah rutinitas dan memang tidak semua sekolah melaksanakan semacam itu, ya. Coba kalau lihat sekolah yang lain, masjidnya kecil, bagaimana mau mendidik? Di sini masjidnya besar. Jadi ini bisa mendidik dengan benar. Sebab kunci dari pendidikan akhlak itu adalah pendidikan di sekolahnya bagus, ya akhlaknya diaplikasikan. Itu. Yang berikutnya, kalau kita ini memang jelek, kenapa mereka ada yang hafal 3 juz, 4 juz, bahkan ada yang sampai 10 juz. Yang masuk SMA sekarang banyak yang 10 juz, udah ada 3 orang. Ini menunjukkan bahwa kualitasnya udah bagus. Ya, jadi jangan ragu-ragu, berdaftarkan dan dukung bahwa di kita itu udah betul-betul melaksanakan pendidikan yang memang berkualitas. Dan guru-guru yang malas, ya selamat tinggal. Ya. Jadi kita ini adalah butuh para guru yang betul-betul berjihad, melaksanakan pengabdian dengan sepenuh hati. Nah itu keyakinan yang perlu ditumbuhkan kepada orang tua dari informasi yang kami sampaikan. Nah mungkin kita simpulkan ya, sebetulnya masih panjang Ustaz, karena bercerita sebegitu hebatnya satu instansi didirikan tentu perlu banyak sekali referensi ya, mungkin dari para tokohnya, para perintisnya. Namun setidaknya itu bisa mewakili bagi ibu bapak yang sudah mendaftar anaknya yang sudah ada di sini, istilahnya entong ragu Ustaznya. Sing yakin insya Allah gitu. Di sini juga kami berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak ibu bapak sekalian, bahwa niat itu sangat berpengaruh dalam segala hal apapun, termasuk dalam mendirikan satu instansi.
ini bisa diambil mungkin oleh kita selaku orang tua bahwa niat kita untuk memasukkan ke almarwah ini untuk apa gitu Ustaz. Ya. Karena nanti akan nggak sinkron kalau di sekolahnya kita selaku guru meniatkan untuk ibadah, tapi ibu bapak ternyata memiliki niat lain. Maka kita sinkronkan juga niat kita untuk terus membangun generasi bangsa ini. Kita insya Allah lanjut Ustaz. Ya. Tinggal sejarah SMK dan madrasah diniyah. Madrasah diniyah. Itu yang paling tua, madrasah diniyah. Oh gitu. Ada lagi madrasah diniyah. Ada lagi madrasah diniyah. Insya Allah tetap stay tune di channel YouTube Almarwah Edu Center. Ya, jangan lupa untuk mendukung program ini, subscribe dan juga like. Jangan lupa komen juga kalau misalkan ada saran atau kritik ya. Mungkin sekian Ustadz ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu dan para perintis sekolah ini dan juga yayasan, keluarga besar Yayasan Almarwah juga ada dalam kesehatan. Begitupun ibu bapak dan adik-adik di rumah tetap semangat belajarnya. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.